Bihi nasta'inu ala amri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu munasabah. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen mengaku Ayahan. Sebelumnya saya Yusuf Dwi Prasetyo, NPM 1901011176 dari kelas C semester 3. Baik, langsung saja ke materinya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu munasabah. Nah, apa itu sebenarnya ilmu munasabah serta fungsinya ilmu munasabah dalam kehidupan kita maupun dalam memahami Al-Quran. Nah, secara arti dalam bahasa, ilmu al-munasabah adalah kedekatan atau kesamaan. Sedangkan secara istilah, yakni ilmu munasabah adalah ilmu yang memahami tentang hubungan dua pihak atau lebih. Nah, dua pihak ini yakni hubungan ayat dengan ayat atau surah dengan surah. Kemudian menurut salah satu ulama yakni Quraisy Shihab, ilmu munasabah merupakan hubungan antara ayat dengan ayat, kemudian surah dengan surah yang memiliki kedekatan, keterikatan maupun kesamaan dalam segi kandungan makna yang terkandung dalam ayat tersebut maupun surah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengertian ilmu munasabah yakni memahami tentang hubungan ayat dengan ayat guna untuk memperjelas ataupun untuk memperjelas pentakwilan Al-Quran. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian. Kemudian pendapat mengenai hubungan ayat ataupun ilmu munasabah ini menurut para ulama, untuk hubungan ayat itu yakni tauqifi atau sudah ketetapan dari zaman Rasulullah. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Sedangkan yang surat, hubungan surat dan surat itu masih menjadi perdebatan antara ulama-ulama yang lainnya. Nah, salah satunya yakni yang pertama, ulama-ulama pertama menganggap bahwasanya susunan surah tersebut itu tauqifi atau sudah ada sejak zaman Rasulullah. Alasannya karena pada masa itu malaikat Jibril itu sering menyimak ketika Rasulullah membaca Al-Quran. Kemudian yang pendapat kedua yakni ijtihadi. Kelompok ini beranggapan bahwasanya ayat-ayat tersebut maksudnya surah, tertib surah atau susunan surah itu berubah karena zaman Rasulullah itu tidak dijelaskan secara pasti tentang susunan surah yang urutan ataupun yang sampai sekarang ini sama. Kemudian yang ketiga yakni berpendapat bahwasanya susunan surah itu antara ijtihadi dan tauqifi. Nah, itu tadi pembahasan tentang ataupun penjelasan tentang pendapat para ulama tentang mengenai ilmu munasabah. Kemudian yang selanjutnya yakni tentang kaidah munasabah dalam Al-Quran. Yakni yang pertama surah dengan surah. Kemudian yang kedua yakni antara nama surah dengan kandungan surah. Yang ketiga yakni kalimat antara kalimat dalam satu surah. Yang keempat yakni ayat dengan ayat dalam satu surah. Yang kelima yakni ayat terakhir dengan ayat awal, ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surah. Kemudian yang terakhir yakni kaidah tentang munasabah antara penutup dengan isi ayat dalam satu surah. Nah, itu tadi bagian-bagian dari kaidah ilmu munasabah dalam memahami Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya yakni peran munasabah dalam membahas hubungan ayat dengan ayat, yakni untuk kolerasi dalam memahami isi kandungan
ayat ataupun surah dalam Al-Quran. Gunanya agar tidak salah dalam menafsirkan ayat, hubungan ayat antara ayat satu dengan ayat lainnya. Kemudian jika seseorang ulama ataupun seseorang yang memiliki ilmu ingin memunasabah Al-Quran, perlu ilmu yang mendalam mengenai pemahaman hubungan ayat dengan ayat maupun surah. Karena jika tidak memiliki ilmu yang mendalam, yang sangat maksudnya yang ilmu yang jauh, yang banyak, akan terjadi kekeliruan dalam menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Selanjutnya yakni sebagai untuk mengetahui urutan makna yang terkandung dalam surah, karena terkadang dalam surah itu memiliki makna yang berbeda-beda setiap ayatnya, sehingga jika kita memahami dengan ilmu munasabah maka kita akan mengetahuinya mana urutan yang benar sesuai dengan isi kandungan tersebut, ayat tersebut. Dalam ilmu munasabah itu ada metodologi, langkah-langkah ataupun cara dalam mencari hubungan ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, langkah-langkah tersebut yakni yang pertama, kita lihat dulu tujuan dari seseorang itu untuk bermunasabah. Kemudian yang kedua yakni melihat tujuan ataupun dari mukadimah yang akan dicapainya. Yang ketiga yakni harus melihat susunan dalam bahasa mungkin dalam kandungan ayat yang ingin dimunasabah. Kemudian yang terakhir yakni harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan tanpa adanya kekeliruan sedikit pun. Nah, mungkin itu tadi pembahasan mengenai ilmu munasabah, baik dari pendapat para ulama, kemudian kaidah-kaidahnya, kemudian perannya, metodologinya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu munasabah yakni mencari atau menghubungkan ayat dengan ayat maupun surah dengan surah. Mungkin itu tadi materi terkait dengan ilmu munasabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sedikit cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum